Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia dengan NIM 225120118, jurusan Ekonomi Syariah 3, semester 3. Saya akan menjelaskan materi mengenai prospek dan tantangan BMT di masa depan. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan dan Filantropi Islam. Koperasi Syariah atau akrab dikenal dengan sebutan Baitul Mal wat Tamwil atau BMT mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sebuah lembaga inkubasi bisnis BMT mengestimasi saat ini terdapat sebanyak 3.200 BMT, nilai aset mencapai 3,2 triliun. Bisnis tersebut hingga akhir tahun ini diproyeksi mencapai 3,8 triliun. Meskipun demikian, Safe Screenerty Organization BMT Center Nur Aziz yakin bahwa BMT di Indonesia masih bisa terus dikembangkan. Syaratnya adanya dukungan dan komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan non-bunga tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melahirkan berbagai regulasi yang melindungi bisnis keuangan mikro. Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep Baitul Mal yang sederhana itu pun berubah. Tidak sebatas menerima dan menyalurkan harta, tetapi juga mengelolanya secara lebih produktif untuk memperdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaannya juga tidak terbatas pada zakat, infak, dan sodako. Juga tidak mungkin lagi dari berbagai bentuk harta yang diperoleh dari peperangan lagi. Lagi pula, peran pemberdayaan perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara. Selain itu, dengan kehadiran BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih. Karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba atau bunga, memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat bawah dan bebas riba atau bunga, lembaga untuk memperdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas. Tantangan BMT di masa depan. Dalam perkembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya, yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat yang belum dipenuhi oleh BMT bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin karena permintaan dana yang tinggi melebihi kapasitas BMT dalam memberikan pinjaman, atau karena BMT tersebut memiliki keterbatasan dalam akses modal untuk memenuhi kebutuhan dana yang diminta oleh masyarakat. Selain itu, faktor regulasi atau kebijakan internal BMT juga dapat mempengaruhi ketersediaan dana yang mereka bisa salurkan kepada masyarakat. Yang kedua, adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang baik dibanding BMT. Meskipun ada kasus di mana rentenir dapat memberikan dana dengan cepat dan dalam jumlah yang mungkin terlihat memadai, perlu diingat bahwa praktik rentenir umumnya melibatkan tingkat bunga yang sangat tinggi dan seringkali tidak adil bagi peminjam. Di sisi lain, BMT memiliki prinsip-prinsip yang lebih berbasis keadilan dan kebersamaan dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Meskipun prosesnya mungkin memakan waktu lebih lama dan persyaratan yang lebih ketat, BMT cenderung menawarkan suku bunga yang lebih adil dan bermuara pada kepentingan bersama, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini adalah perbedaan utama antara rentenir dan lembaga keuangan seperti BMT.
Yang ketiga, nasabah bermasalah. Nasabah bermasalah yaitu digunakan untuk merujuk kepada individu atau entitas yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap lembaga keuangan seperti pembayaran pinjaman, bunga atau tagihan lainnya. Ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesulitan keuangan pribadi, perubahan situasi ekonomi atau masalah lain yang memengaruhi kemampuan seseorang atau bisnis untuk melunasi kewajiban finansial mereka kepada lembaga keuangan yang bersangkutan. Yang keempat, persaingan tidak islami antar BMT. Persaingan yang tidak islami antar BMT atau Baitul Mal wa Tanwil mungkin terjadi dalam berbagai bentuk. Ini bisa termaksud praktik-praktik yang melanggar prinsip keuangan Islam, seperti suku bunga yang tinggi, praktik penipuan atau manipulasi, pengabaian keadilan, dan ketidaktransparan dalam transaksi. Semua ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap bunga atau riba serta praktik keuangan tidak etis lainnya. Idealnya, BMT harus menjaga integritasnya dalam persaingan dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam dalam segala aspek operasionalnya. Yang kelima, SDM kurang. Ketika kita bicara tentang kurangnya SDM atau sumber daya manusia dalam konteks BMT, ini bisa merujuk pada beberapa hal. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Yang ketiga, kurangnya pengalaman. Yang keempat, kurangnya sumber daya. Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang kurang, penting untuk memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan yang kontinu, memastikan akses ke sumber daya yang diperlukan, serta memperhatikan pengalaman dan keahlian yang diperlukan dalam mengelola BMT secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Itulah penjelasan mengenai materi, prospek, dan tantangan BMT di masa depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.